Hai, selamat datang di Draw My Life Fani Chandra. Aku lahir di Surabaya pada tanggal 21 Januari. Lihat itu guys, aku imut banget gak sih? Tapi semasa kecil, aku tinggal di Semarang untuk ikut dengan mama, Koko David, dan juga papaku. Rumahku di Semarang itu kecil banget dan sederhana. Tapi tetap aja guys, aku bisa bersenang-senang semasa kecil ya. Aku selain bermain game, aku juga suka bermain boneka kertas, main mobil-mobilan, terus aku suka menggambar dan juga membaca buku. Tadi aku bilang aku suka menggambarkan guys. Nah, aku tuh juga suka menggambar di tembok, jangan ditiru ya guys. Gak heran, papa sampai marah. Dan aku dihukum, dikurung di gudang yang gelap atau di kamar mandi sendirian guys. Itu sebabnya aku jadi benci dengan kecoak dan juga takut sama kegelapan. Parahnya sih aku dikurung gak dikasih makan guys. Makanya mama sampai marah besar ke papa. Dan sejak saat itu papa dan mama sering bertengkar. Puncaknya adalah suatu malam papa mengusir kami semua dari rumah guys. Tentu saja mama sedih, aku dan Koko pun kebingungan. Waktu itu aku merasa kalau papa gak sayang sama aku. Kok bisa tega mengusir anak-anaknya? Dan aku menjadi tidak suka dengan papa. Apalagi aku kasihan dengan mama yang harus banting tulang mencari uang. Setelah kami semua diusir, kami pindah ke Surabaya, ke rumahnya mama guys. Jadi saat itu aku itu masih TKB dan Koko David itu kelas 2 SD. Iya guys, masih kecil. Walaupun aku pindah sekolah, tapi aku merasa masa-masa SD ku itu menyenangkan. Aku bisa punya banyak teman, kita bisa bermain. Walaupun kadang-kadang aku merasa iri dengan mereka. Karena mereka punya sosok papa. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa guys. Cuma ada mama dan Koko. Suatu hari saat aku kelas 4 SD, mama mengajakku berbicara dan mengatakan kalau mama ingin berpisah dengan papa. Tentu saja aku kagetnya bukan main. Kenapa? Tapi akhirnya aku menerima keputusan mama walaupun berat. Karena kejadian itu, emosiku menjadi tidak stabil. Aku bisa bahagia, kemudian 1 detik kemudian menjadi marah, menangis, dan teman-temanku pun menjauhi aku. Sekarang aku beranjak SMP. Mamaku menyuruh aku masuk ke SMP yang sama dengan Ko David. Dan tentu saja guys, aku gak kenal siapa-siapa di situ. Aku menjadi penakut, pemalu, dan gak punya siapa-siapa. Pokoknya masa SMP itu masa yang paling berat dalam hidupku. Karena aku selalu murung guys, itu berdampak ke nilai pelajaranku. Tapi mama mengatakan tidak apa-apa. Aku sering melamun dan tidur membayangkan apakah lebih baik jika aku itu menghilang saja dari sini. Iya, jangan ditiru guys. Tapi saat itu guys, tidak semuanya itu buruk kok. Aku juga menemukan ada kebahagiaan, yaitu menonton anime. Iya, itu pelarianku guys, dan juga bermain game Pokemon, Harvest Moon, Persona. Karena aku sangat suka menonton anime, aku berpikir mungkin sebaiknya nanti besar aku menjadi komikus alias pembuat komik. Dan aku mulai serius menggambar, mengikuti banyak lomba, dan aku menang. Syukurlah. Selain menggambar guys, aku juga mulai menonton YouTube. Suatu hari Ko David mengajakku menonton YouTuber yang sangat-sangat lucu bernama PewDiePie. Aku tidak mengerti apa itu YouTube, tapi saat aku melihat PewDiePie bermain game Slenderman, itu sangat-sangat menyenangkan. Dan aku berpikir, wah ternyata ada ya pekerjaan macam begini. Sejak kenal PewDiePie guys, sepulang sekolah aku itu langsung menonton video PewDiePie yang terbaru sambil belajar atau mungkin sambil menggambar. Pokoknya PewDiePie itu penyelamatku di masa aku itu lagi sedih. Setelah lulus, Koko menyuruhku masuk SMA yang sama. Aku sangat-sangat takut karena yang mendaftar ribuan. Tapi syukurlah guys, aku berhasil lolos tes SMA itu dan masuk ke SMA Sin Louis 1 Surabaya. Kukira masa SMA akan lebih gampang guys, tapi ternyata tidak ya. Sama saja. Aku semakin pendiam, terlebih aku itu dihujat karena berat badanku yang lebih dari 50 kilo. Iya, aku 55 kilo guys. Akhirnya aku melakukan diet ketat. Dan dalam 1 bulan, aku turun 10 kilo guys. Jadi beratku 45 kilo. Ini gak sehat ya, jangan ditiru. Tapi guys, walaupun aku dihujat begitu, aku masih punya beberapa teman. Walaupun gak sampai 10 ya. Dan sayangnya, saat kuliah aku berpisah dengan mereka. Aku kuliah manajemen keuangan. Walaupun aku gak suka hitung-hitungan, tapi aku pikir ya sudahlah. Yang penting lulus, dapat gelar. Kemudian saat aku sibuk skripsi, ada aplikasi yang viral banget bernama TikTok.
Aku penasaran, aku download dan aku lihat wah videonya lucu-lucu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba membuat video TikTok. Isinya nggak jelas guys, aku menari, aku jelasin aplikasi. Hingga suatu saat kalian ada menyarankan, "Kak, main game Toka Boka, main Roblox aja, main Sakura." Akhirnya aku cobain semuanya. Dan syukurlah walaupun aku itu masih ngomongnya nggak jelas, terbata-bata, kalian masih suka dengan kontenku. Waktu itu aku itu latihan ngomong di depan cermin loh guys, karena aku itu nggak percaya diri dan pemalu ya. Kemudian suatu hari ada seorang followers mengatakan, "Kak, coba buat channel YouTube dong, buat gameplay lebih panjang 10 menit. Wah, awalnya aku ragu sih guys, ngomong 10 menit sendirian bisa nggak ya? Tapi ya udah guys, aku coba. Waktu itu nggak punya ring light ya guys, jadi aku pakai buku dan peralatan seadanya. Tapi ya anehnya kalian masih suka dengan kontenku yang sederhana ya. Banyak banget yang ngasih dukungan, juga support, saran, dan sebagainya. Dan itu membuat aku sangat-sangat senang dan merasa dihargai. Dan aku pikir aku mau jadi YouTuber Tapi sayangnya mama aku nggak setuju aku jadi YouTuber. Karena penghasilan YouTuber itu tidak stabil guys. Jadi mama menyuruhku untuk bekerja di kantor saja. Karena saat itu memang kita lagi butuh uang. Oke, karena aku sayang mama, aku menuruti perkataan mama. Jadi aku kerja di kantor dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Aku baru pulang jam 9 dan baru mulai rekaman YouTube guys. Nggak heran saat itu aku sampai sakit-sakitan ya. Karena kecapekan, YouTube, kantor. Aduh, apalagi waktu itu banyak banget yang ngehujat aku guys. Dan karena aku itu masih YouTuber pemula, aku nggak biasa ya kena hujat, jadi aku kena mental. Dan ini ke bawah saat di kantor guys, aku menangis di kantor. Cuma gara-gara aku itu baca komen YouTube. Aduh, pokoknya itu masa-masa yang kelam ya, masa-masa berat dalam aku itu nge-YouTube. Tapi lama-kelamaan aku mulai terbiasa, dan aku pikir ya sudahlah, memang aku itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Mereka benci aku ya nggak apa-apa. Lalu setelah 3 bulan aku nge-YouTube, akhirnya aku dapat uang guys. Dan aku bisa beli ring light dan juga headphone. Walaupun bukan headphone kucingku yang aku pakai sekarang ini ya guys. Tapi saat itu aku seneng banget, aku bisa beli pakai uangku sendiri. Aku seneng banget juga, soalnya aku bisa bantu-bantu mama dan juga Koko. Akhirnya mereka setuju kalau aku itu boleh menjadi YouTuber. Wah, lega banget ya guys, sudah dapat restu akhirnya. 6 bulan kemudian, aku 100.000 subscriber guys. Dan aku dapat silver play button, seneng banget ya. Dan saat itu, aku bertemu dengan teman baruku, yaitu Sarah Filoid. Ya walaupun sekarang aku jarang collab sama Sarah, karena dia itu sangat sibuk. Tapi Sarah itu merupakan teman YouTuber pertamaku guys. Dia mengajari aku cara YouTube, main PKXD, dan sebagainya. Dan berkat Sarah, aku juga bisa kenalan sama Nata guys. Iya, awalnya aku dikenalin lewat Instagram. Dan akhirnya kita bermain bersama, dan aku cocok nih sama Nata. Karena ternyata kita tuh punya banyak sekali kesamaan ya. Makanya nggak heran guys, baru kenalan sama Nata 3 hari, itu sudah seperti kenalan selama berbulan-bulan. Pokoknya kita akrab banget. Dan berkat Nata, aku jadi kenal sama Kay. Iya guys. Kemudian kita jadi semakin sering collab bertiga, dan kita bertiga semakin akrab. Ya walaupun sekarang aku dan Nata jarang collab ya guys, karena Nata itu sangat-sangat sibuk ya, sama seperti Sarah. Tapi nggak apa-apa, karena aku bisa collab sama Kay sambil menunggu Nata itu kembali ya. Ya doakan supaya kita bisa segera collab lagi ya guys. Kemudian nggak lama setelah itu guys, aku dengar ada fitur baru namanya Shorts. Jadi aku memutuskan untuk buat channel kedua khusus video Shorts. Nah, nama channelnya adalah Fanny Chandra TV. Tapi di titik ini guys, aku sudah lelah sekali. Aku harus ngurusin YouTube, TikTok, dan juga pekerjaan kantor. Jadi aku memutuskan aku harus keluar dari kantor dan menjadi konten kreator sepenuhnya. Beruntungnya lagi guys, setelah aku keluar dari kantor, aku itu dapat banyak banget kesempatan dari YouTube. Aku ditawarin ikut YouTube Fanfest 2022, terus aku juga ikut meet and greet, dan aku dikasih hadiah banyak banget sama YouTube. Aku seneng banget guys. Selain itu aku juga bersyukur banget bisa punya waktu luang lebih banyak buat kenalan dengan YouTuber keren lainnya. Kayak contohnya Momo dan Bang J-Blogs. Mereka adalah YouTuber yang sangat baik dan juga ngajarin aku gimana caranya membuat konten Roblox yang benar.
Aku juga jadi punya banyak waktu buat sharing-sharing sama YouTuber lainnya guys. Jadi aku sama sekali tidak menyesal aku sudah keluar dari pekerjaan kantorku. Dan gak terasa nih ya, tiba-tiba aku sudah 1 juta subscribers. Jujur saja aku gak nyangka bisa sampai di titik ini guys. Awalnya aku buat YouTube hanya untuk bersenang-senang. Jadi aku sangat-sangat bersyukur kalau kalian tuh suka dengan kontenku yang gak jelas ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan cinta kalian semua. Aku bener-bener sayang kalian semua para fansku. Dan aku tahu guys, perjalananku masih panjang, tapi aku harap kalian mau terus menemani aku. Sekali lagi terima kasih semuanya buat para adik onlineku, aku sayang kalian dan jangan lupa bahagia.